Pada suatu siang yang panas, Abu Nawas berjalan santai di pasar kota. Ia melihat orang-orang berdesakan membeli makanan, kain, dan rempah-rempah. Di tengah keramaian itu, ia mendengar keluhan seorang pedagang kaya yang wajahnya masam. "Aduh, dagangan sepi sekali. Padahal aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk promosi. Semua ini membuatku pusing," keluh si pedagang sambil memegang kepalanya. Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku punya sesuatu yang bisa membuat daganganmu laris dan pikiranmu tenang," ucapnya dengan nada penuh percaya diri. Pedagang itu memandang curiga. "Apa itu?" "Barang langka, obat mujarab." "Lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Aku menjual angin." Pedagang itu langsung tertawa keras. "Kau gila, Abu Nawas. Mana ada orang menjual angin?" Abu Nawas tetap tenang. "Angin yang kumaksud bukan sembarang angin. Angin ini membawa keberuntungan, semangat baru, dan ketenangan hati. Tanpa ini, usahamu akan tetap lesu." Pedagang itu mulai penasaran. "Berapa harganya?" "100 dirham saja," jawab Abu Nawas. "Mantap." Pedagang itu terkejut. 100 dirham untuk angin. Abu Nawas mendekat dan berbisik, "Percayalah, ini akan membuat hidupmu berbeda. Tapi ingat, yang kuberi ini bukan angin kosong, melainkan angin yang kau perlukan." Akhirnya, karena penasaran, pedagang itu menyerahkan 100 dirham. Abu Nawas lalu mengambil sebuah kantong kain kecil, membukanya, lalu mengibaskan tangannya ke arah wajah pedagang itu seolah sedang meniupkan sesuatu. "Inilah angin keberuntunganmu," kata Abu Nawas sambil menutup kantong itu kembali. "Mulai sekarang, setiap kali kau merasa dagangan sepi, bukalah kantong ini, rasakan hembusannya, dan ingat, semua rezeki datang dari Allah. Kerjakan daganganmu dengan jujur dan sabar, maka angin ini akan bekerja." Pedagang itu, meski awalnya merasa aneh, mengikuti saran Abu Nawas. Anehnya, setelah beberapa hari ia mulai ramah kepada pembeli, lebih jujur dalam menimbang barang, dan tidak lagi marah-marah ketika pembeli menawar. Sikapnya yang baru membuat orang senang belanja di tokonya. Beberapa minggu kemudian, dagangannya benar-benar laris. Ia tersenyum sendiri sambil memegang kantong kecil pemberian Abu Nawas. Di kejauhan, Abu Nawas yang melihat dari warung kopi hanya tersenyum lebar. Ia tahu, yang ia jual bukan sekadar angin, melainkan cara berpikir baru yang bisa mengubah hidup seseorang. Suatu sore, pedagang itu memanggil Abu Nawas ke tokonya. Wajahnya tampak berseri-seri. Di hadapan meja penuh koin perak, ia berkata, "Abu Nawas, sejak aku membuka kantong ini setiap pagi, tokoku tak pernah sepi. Pelanggan datang silih berganti. Angin yang kau jual benar-benar ajaib." Abu Nawas tersenyum sambil duduk di kursi rotan yang disediakan. "Apa yang kau rasakan setiap kali membuka kantong itu?" tanyanya pelan. Pedagang itu menjawab sambil mengelus kantong kecilnya, "Entah kenapa aku selalu merasa semangat. Aku ingat ucapanmu tentang rezeki dari Allah dan pentingnya jujur. Lalu aku berusaha melayani pembeli dengan senyum, menimbang tepat, bahkan memberi sedikit bonus untuk pelanggan setia. Rasanya seperti angin sejuk meniup hatiku." Abu Nawas tertawa pelan. "Itulah angin yang kubicarakan. Bukan hembusan dari langit, tapi hembusan dari hati yang berubah." Pedagang itu terdiam, menatap Abu Nawas dengan campuran kagum dan malu. "Jadi, kau sebenarnya tidak memberiku angin apa-apa?" Abu Nawas mengangkat alisnya. "Siapa bilang? Aku memberimu angin yang paling mahal, angin yang menggerakkan hatimu. Angin itu membuat tanganmu ringan untuk berbuat baik dan mulutmu ringan untuk tersenyum." Tiba-tiba, seorang pelanggan masuk dan berkata, "Wah, Pak, saya senang belanja di sini." Pedagang lain suka marah kalau ditawar, tapi Bapak malah memberi harga terbaik. Pedagang itu menoleh ke Abu Nawas sambil tersenyum. "Mungkin kau benar, angin ini memang membuat hidupku lebih indah." Abu Nawas bangkit, menepuk pundaknya. "Ingat, selama kau jaga kejujuran dan keramahan, angin itu akan tetap bertiup. Tapi jika kau kembali ke sifat lamamu, angin itu akan hilang, dan tidak ada yang bisa membelinya lagi."
sekalipun dengan emas. Pedagang itu mengangguk mantap. Sejak hari itu, ia tak lagi menganggap kantong kecil itu sekadar benda aneh. Baginya, itu adalah pengingat bahwa perubahan nasib seringkali datang dari perubahan sikap, bukan dari keajaiban yang turun tiba-tiba. Di luar toko, Abu Nawas melangkah santai, meninggalkan pasar dengan senyum penuh arti, sementara angin sore benar-benar berhembus pelan di wajahnya. Malam itu, pedagang tersebut duduk di rumahnya sambil menatap kantong kecil pemberian Abu Nawas. Ia mengingat kembali bagaimana dirinya dulu selalu menggerutu, mudah marah, dan tidak sabaran. Dagangan yang sepi membuatnya menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Namun kini, setiap kali ia melihat kantong itu, ia merasa ada suara di hatinya yang berbisik, rezeki itu datang bersama kesabaran dan kebaikan. Keesokan harinya, ia membawa kantong itu ke pasar. Ia tidak hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri, tapi mulai mengajarkan pedagang-pedagang lain cara yang sama. Ia berkata kepada seorang pedagang kain yang sering marah, "Kalau mau daganganmu laris, belajarlah meniupkan angin kebaikan kepada pembeli." Pedagang kain itu tertawa, "Kau belajar dari siapa omong kosong itu?" Dengan tersenyum, ia menjawab, "Dari Abu Nawas. Dan ini bukan omong kosong. Cobalah ramah, jujur, dan sabar. Itu adalah angin yang akan menggerakkan rezeki." Beberapa minggu kemudian, pasar itu berubah. Pedagang-pedagang yang biasanya cemberut kini mulai lebih ramah. Pembeli betah berlama-lama, dan suasana pasar menjadi hidup. Banyak orang tak tahu bahwa semua itu berawal dari angin yang dijual Abu Nawas kepada satu orang. Di sebuah kedai kopi, Abu Nawas duduk sambil menikmati roti hangat. Seorang pemuda yang penasaran mendekat. "Tuan Abu Nawas, kudengar kau bisa menjual angin. Benarkah itu?" Abu Nawas mengangguk sambil meneguk tehnya. "Benar, tapi angin itu tidak bisa dijual kepada orang yang tidak mau membuka jendela hatinya." Pemuda itu kebingungan. "Apa maksudnya?" Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. "Jika hatimu tertutup oleh kesombongan, kemarahan, dan ketamakan, maka angin yang kuberi akan terjebak di dalam kantong. Tapi jika hatimu terbuka, angin itu akan bergerak, menyegarkan pikiran dan membimbing tanganmu untuk berbuat baik." Pemuda itu terdiam, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas. Ia merasa seolah-olah sedang membeli sesuatu yang tak kasat mata, namun nilainya jauh lebih berharga dari emas. Sementara itu, di sudut pasar, kantong kecil milik pedagang kaya itu tergantung di tiang toko, seperti penjaga setia yang diam namun terus menghembuskan perubahan. Dan setiap kali angin sore lewat, seolah ia membawa cerita tentang seorang bijak yang pernah menjual angin, dan membuat seluruh pasar merasakan kesejukannya. Beberapa bulan berlalu, suasana pasar berubah drastis. Tidak lagi terdengar teriakan marah pedagang atau wajah masam pembeli. Sebaliknya, yang terdengar adalah canda tawa, tawar-menawar yang hangat, dan sapaan ramah di setiap sudut. Orang-orang dari desa sekitar mulai berdatangan, bukan hanya untuk berbelanja, tapi untuk merasakan suasana yang berbeda. Suatu pagi, pedagang kaya itu menghampiri Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati roti dan segelas susu hangat. Ia membawa sebuah kotak kayu berukir indah, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas. "Ini untukmu," katanya. "Hadiah kecil dari kami semua di pasar. Tanpamu, kami tidak akan pernah merasakan rezeki yang seperti ini." Abu Nawas menatap kotak itu, lalu tersenyum. "Kau lupa, yang mengubah pasar bukan aku. Kau dan para pedaganglah yang melakukannya. Aku hanya meniupkan sedikit angin agar layar kapal kalian bergerak. Sisanya, kalianlah yang mengarahkan kemudi." Pedagang itu terdiam, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, izinkan aku mengatakan terima kasih atas angin itu." Abu Nawas membuka kotak tersebut dan mendapati isinya bukan emas atau perak, melainkan sebuah sapu tangan putih dengan sulaman sederhana berbentuk angin berputar. "Kami ingin kau selalu ingat bahwa angin yang kau jual dulu kini berhembus di seluruh pasar ini," kata pedagang itu. Abu Nawas memegang sapu tangan itu dengan lembut,
lalu berkata, angin yang paling berharga adalah angin kebaikan. Ia tak terlihat, tak bisa dipegang, tapi mampu menggerakkan hati dan mengubah hidup banyak orang. Selama kalian terus saling menolong dan menjaga kejujuran, angin itu tak akan pernah berhenti. Hari itu, Abu Nawas meninggalkan pasar dengan langkah tenang. Di belakangnya, para pedagang dan pembeli melambaikan tangan, seolah melepas seorang sahabat lama yang membawa berkah. Angin pagi berhembus pelan, memainkan ujung jubahnya, seakan mengingatkan bahwa sebagian hembusannya kini menetap di hati semua orang yang pernah merasakannya. Pada suatu siang yang panas, Abu Nawas berjalan santai di pasar kota. Ia melihat orang-orang berdesakan membeli makanan, kain, dan rempah-rempah. Di tengah keramaian itu, ia mendengar keluhan seorang pedagang kaya yang wajahnya masam. Aduh, dagangan sepi sekali. Padahal aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk promosi. Semua ini membuatku pusing, keluh si pedagang sambil memegang kepalanya. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, aku punya sesuatu yang bisa membuat daganganmu laris dan pikiranmu tenang, ucapnya dengan nada penuh percaya diri. Pedagang itu memandang curiga. Apa itu? Barang langka, obat mujarab. Lebih dari itu, jawab Abu Nawas. Aku menjual angin. Pedagang itu langsung tertawa keras. Kau gila, Abu Nawas. Mana ada orang menjual angin? Abu Nawas tetap tenang. Angin yang kumaksud bukan sembarang angin. Angin ini membawa keberuntungan, semangat baru, dan ketenangan hati. Tanpa ini, usahamu akan tetap lesu. Pedagang itu mulai penasaran. Berapa harganya? 100 dirham saja, jawab Abu Nawas mantap. Pedagang itu terkejut. 100 dirham untuk angin. Abu Nawas mendekat dan berbisik, percayalah, ini akan membuat hidupmu berbeda. Tapi ingat, yang kuberi ini bukan angin kosong, melainkan angin yang kau perlukan. Akhirnya, karena penasaran, pedagang itu menyerahkan 100 dirham. Abu Nawas lalu mengambil sebuah kantong kain kecil, membukanya, lalu mengibaskan tangannya ke arah wajah pedagang itu seolah sedang meniupkan sesuatu. Inilah angin keberuntunganmu, kata Abu Nawas sambil menutup kantong itu kembali. Mulai sekarang, setiap kali kau merasa dagangan sepi, bukalah kantong ini, rasakan hembusannya, dan ingat, semua rezeki datang dari Allah. Kerjakan daganganmu dengan jujur dan sabar, maka angin ini akan bekerja. Pedagang itu, meski awalnya merasa aneh, mengikuti saran Abu Nawas. Anehnya, setelah beberapa hari ia mulai ramah kepada pembeli, lebih jujur dalam menimbang barang, dan tidak lagi marah-marah ketika pembeli menawar. Sikapnya yang baru membuat orang senang belanja di tokonya. Beberapa minggu kemudian, dagangannya benar-benar laris. Ia tersenyum sendiri sambil memegang kantong kecil pemberian Abu Nawas. Di kejauhan, Abu Nawas yang melihat dari warung kopi hanya tersenyum lebar. Ia tahu, yang ia jual bukan sekadar angin, melainkan cara berpikir baru yang bisa mengubah hidup seseorang. Suatu sore, pedagang itu memanggil Abu Nawas ke tokonya. Wajahnya tampak berseri-seri. Di hadapan meja penuh koin perak, ia berkata, Abu Nawas, sejak aku membuka kantong ini setiap pagi, tokoku tak pernah sepi. Pelanggan datang silih berganti. Angin yang kau jual benar-benar ajaib. Abu Nawas tersenyum sambil duduk di kursi rotan yang disediakan. Apa yang kau rasakan setiap kali membuka kantong itu? Tanyanya pelan. Pedagang itu menjawab sambil mengelus kantong kecilnya. Entah kenapa aku selalu merasa semangat. Aku ingat ucapanmu tentang rezeki dari Allah dan pentingnya jujur. Lalu aku berusaha melayani pembeli dengan senyum, menimbang tepat, bahkan memberi sedikit bonus untuk pelanggan setia. Rasanya seperti angin sejuk meniup hatiku. Abu Nawas tertawa pelan. Itulah angin yang kubicarakan. Bukan hembusan dari langit, tapi hembusan dari hati yang berubah. Pedagang itu terdiam, menatap Abu Nawas dengan campuran kagum dan malu. Jadi, kau sebenarnya tidak memberiku angin apa-apa. Abu Nawas mengangkat alisnya.
Siapa bilang, aku memberimu angin yang paling mahal, angin yang menggerakkan hatimu. Angin itu membuat tanganmu ringan untuk berbuat baik dan mulutmu ringan untuk tersenyum. Tiba-tiba, seorang pelanggan masuk dan berkata, "Wah, Pak, saya senang belanja di sini." Pedagang lain suka marah kalau ditawar, tapi Bapak malah memberi harga terbaik. Pedagang itu menoleh ke Abu Nawas sambil tersenyum. "Mungkin kau benar, angin ini memang membuat hidupku lebih indah." Abu Nawas bangkit, menepuk pundaknya. "Ingat, selama kau jaga kejujuran dan keramahan, angin itu akan tetap bertiup. Tapi jika kau kembali ke sifat lamamu, angin itu akan hilang, dan tidak ada yang bisa membelinya lagi, sekalipun dengan emas." Pedagang itu mengangguk mantap. Sejak hari itu, ia tak lagi menganggap kantong kecil itu sekadar benda aneh. Baginya, itu adalah pengingat bahwa perubahan nasib seringkali datang dari perubahan sikap, bukan dari keajaiban yang turun tiba-tiba. Di luar toko, Abu Nawas melangkah santai, meninggalkan pasar dengan senyum penuh arti, sementara angin sore benar-benar berhembus pelan di wajahnya. Malam itu, pedagang tersebut duduk di rumahnya sambil menatap kantong kecil pemberian Abu Nawas. Ia mengingat kembali bagaimana dirinya dulu selalu menggerutu, mudah marah, dan tidak sabaran. Dagangan yang sepi membuatnya menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Namun kini, setiap kali ia melihat kantong itu, ia merasa ada suara di hatinya yang berbisik, rezeki itu datang bersama kesabaran dan kebaikan. Keesokan harinya, ia membawa kantong itu ke pasar. Ia tidak hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri, tapi mulai mengajarkan pedagang-pedagang lain cara yang sama. Ia berkata kepada seorang pedagang kain yang sering marah, "Kalau mau daganganmu laris, belajarlah meniupkan angin kebaikan kepada pembeli." Pedagang kain itu tertawa, "Kau belajar dari siapa omong kosong itu?" Dengan tersenyum, ia menjawab, "Dari Abu Nawas. Dan ini bukan omong kosong. Cobalah ramah, jujur, dan sabar. Itu adalah angin yang akan menggerakkan rezeki." Beberapa minggu kemudian, pasar itu berubah. Pedagang-pedagang yang biasanya cemberut kini mulai lebih ramah. Pembeli betah berlama-lama, dan suasana pasar menjadi hidup. Banyak orang tak tahu bahwa semua itu berawal dari angin yang dijual Abu Nawas kepada satu orang. Di sebuah kedai kopi, Abu Nawas duduk sambil menikmati roti hangat. Seorang pemuda yang penasaran mendekat. "Tuan Abu Nawas, kudengar kau bisa menjual angin. Benarkah itu?" Abu Nawas mengangguk sambil meneguk tehnya. "Benar, tapi angin itu tidak bisa dijual kepada orang yang tidak mau membuka jendela hatinya." Pemuda itu kebingungan. "Apa maksudnya?" Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. "Jika hatimu tertutup oleh kesombongan, kemarahan, dan ketamakan, maka angin yang kuberi akan terjebak di dalam kantong. Tapi jika hatimu terbuka, angin itu akan bergerak, menyegarkan pikiran dan membimbing tanganmu untuk berbuat baik." Pemuda itu terdiam, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas. Ia merasa seolah-olah sedang membeli sesuatu yang tak kasat mata, namun nilainya jauh lebih berharga dari emas. Sementara itu, di sudut pasar, kantong kecil milik pedagang kaya itu tergantung di tiang toko, seperti penjaga setia yang diam namun terus menghembuskan perubahan. Dan setiap kali angin sore lewat, seolah ia membawa cerita tentang seorang bijak yang pernah menjual angin, dan membuat seluruh pasar merasakan kesejukannya. Beberapa bulan berlalu, suasana pasar berubah drastis. Tidak lagi terdengar teriakan marah pedagang atau wajah masam pembeli. Sebaliknya, yang terdengar adalah canda tawa, tawar-menawar yang hangat, dan sapaan ramah di setiap sudut. Orang-orang dari desa sekitar mulai berdatangan, bukan hanya untuk berbelanja, tapi untuk merasakan suasana yang berbeda. Suatu pagi, pedagang kaya itu menghampiri Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati roti dan segelas susu hangat. Ia membawa sebuah kotak kayu berukir indah, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas. "Ini untukmu," katanya. "Hadiah kecil dari kami semua di pasar. Tanpamu, kami tidak akan pernah merasakan rezeki yang seperti
ini. Abu Nawas menatap kotak itu, lalu tersenyum. Kau lupa, yang mengubah pasar bukan aku. Kau dan para pedaganglah yang melakukannya. Aku hanya meniupkan sedikit angin agar layar kapal kalian bergerak. Sisanya, kalianlah yang mengarahkan kemudi. Pedagang itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, izinkan aku mengatakan terima kasih atas angin itu. Abu Nawas membuka kotak tersebut dan mendapati isinya bukan emas atau perak, melainkan sebuah sapu tangan putih dengan sulaman sederhana berbentuk angin berputar. Kami ingin kau selalu ingat bahwa angin yang kau jual dulu kini berhembus di seluruh pasar ini, kata pedagang itu. Abu Nawas memegang sapu tangan itu dengan lembut, lalu berkata, angin yang paling berharga adalah angin kebaikan. Ia tak terlihat, tak bisa dipegang, tapi mampu menggerakkan hati dan mengubah hidup banyak orang. Selama kalian terus saling menolong dan menjaga kejujuran, angin itu tak akan pernah berhenti. Hari itu, Abu Nawas meninggalkan pasar dengan langkah tenang. Di belakangnya, para pedagang dan pembeli melambaikan tangan, seolah melepas seorang sahabat lama yang membawa berkah. Angin pagi berhembus pelan, memainkan ujung jubahnya, seakan mengingatkan bahwa sebagian hembusannya kini menetap di hati semua orang yang pernah merasakannya. Pada suatu siang yang panas, Abu Nawas berjalan santai di pasar kota. Ia melihat orang-orang berdesakan membeli makanan, kain, dan rempah-rempah. Di tengah keramaian itu, ia mendengar keluhan seorang pedagang kaya yang wajahnya masam. Aduh, dagangan sepi sekali. Padahal aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk promosi. Semua ini membuatku pusing, keluh si pedagang sambil memegang kepalanya. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, aku punya sesuatu yang bisa membuat daganganmu laris dan pikiranmu tenang, ucapnya dengan nada penuh percaya diri. Pedagang itu memandang curiga. Apa itu? Barang langka, obat mujarab. Lebih dari itu, jawab Abu Nawas. Aku menjual angin. Pedagang itu langsung tertawa keras. Kau gila, Abu Nawas. Mana ada orang menjual angin? Abu Nawas tetap tenang. Angin yang kumaksud bukan sembarang angin. Angin ini membawa keberuntungan, semangat baru, dan ketenangan hati. Tanpa ini, usahamu akan tetap lesu. Pedagang itu mulai penasaran. Berapa harganya? 100 dirham saja, jawab Abu Nawas mantap. Pedagang itu terkejut. 100 dirham untuk angin. Abu Nawas mendekat dan berbisik, percayalah, ini akan membuat hidupmu berbeda. Tapi ingat, yang kuberi ini bukan angin kosong, melainkan angin yang kau perlukan. Akhirnya, karena penasaran, pedagang itu menyerahkan 100 dirham. Abu Nawas lalu mengambil sebuah kantong kain kecil, membukanya, lalu mengibaskan tangannya ke arah wajah pedagang itu seolah sedang meniupkan sesuatu. Inilah angin keberuntunganmu, kata Abu Nawas sambil menutup kantong itu kembali. Mulai sekarang, setiap kali kau merasa dagangan sepi, bukalah kantong ini, rasakan hembusannya, dan ingat, semua rezeki datang dari Allah. Kerjakan daganganmu dengan jujur dan sabar, maka angin ini akan bekerja. Pedagang itu, meski awalnya merasa aneh, mengikuti saran Abu Nawas. Anehnya, setelah beberapa hari ia mulai ramah kepada pembeli, lebih jujur dalam menimbang barang, dan tidak lagi marah-marah ketika pembeli menawar. Sikapnya yang baru membuat orang senang belanja di tokonya. Beberapa minggu kemudian, dagangannya benar-benar laris. Ia tersenyum sendiri sambil memegang kantong kecil pemberian Abu Nawas. Di kejauhan, Abu Nawas yang melihat dari warung kopi hanya tersenyum lebar. Ia tahu, yang ia jual bukan sekadar angin, melainkan cara berpikir baru yang bisa mengubah hidup seseorang. Suatu sore, pedagang itu memanggil Abu Nawas ke tokonya. Wajahnya tampak berseri-seri. Di hadapan meja penuh koin perak, ia berkata, Abu Nawas, sejak aku membuka kantong ini setiap pagi, tokoku tak pernah sepi. Pelanggan datang silih berganti. Angin yang kau jual benar-benar ajaib. Abu Nawas tersenyum sambil duduk di kursi rotan yang disediakan. Apa yang kau rasakan setiap kali membuka kantong itu? Tanyanya pelan. Pedagang itu menjawab sambil mengelus kantong kecilnya,
entah kenapa aku selalu merasa semangat. Aku ingat ucapanmu tentang rezeki dari Allah dan pentingnya jujur. Lalu aku berusaha melayani pembeli dengan senyum, menimbang tepat, bahkan memberi sedikit bonus untuk pelanggan setia. Rasanya seperti angin sejuk meniup hatiku. Abu Nawas tertawa pelan. Itulah angin yang kubicarakan. Bukan hembusan dari langit, tapi hembusan dari hati yang berubah. Pedagang itu terdiam, menatap Abu Nawas dengan campuran kagum dan malu. Jadi, kau sebenarnya tidak memberiku angin apa-apa. Abu Nawas mengangkat alisnya. Siapa bilang? Aku memberimu angin yang paling mahal, angin yang menggerakkan hatimu. Angin itu membuat tanganmu ringan untuk berbuat baik dan mulutmu ringan untuk tersenyum. Tiba-tiba, seorang pelanggan masuk dan berkata, "Wah, Pak, saya senang belanja di sini." Pedagang lain suka marah kalau ditawar, tapi Bapak malah memberi harga terbaik. Pedagang itu menoleh ke Abu Nawas sambil tersenyum. Mungkin kau benar, angin ini memang membuat hidupku lebih indah. Abu Nawas bangkit, menepuk pundaknya. Ingat, selama kau jaga kejujuran dan keramahan, angin itu akan tetap bertiup. Tapi jika kau kembali ke sifat lamamu, angin itu akan hilang, dan tidak ada yang bisa membelinya lagi, sekalipun dengan emas. Pedagang itu mengangguk mantap. Sejak hari itu, ia tak lagi menganggap kantong kecil itu sekadar benda aneh. Baginya, itu adalah pengingat bahwa perubahan nasib seringkali datang dari perubahan sikap, bukan dari keajaiban yang turun tiba-tiba. Di luar toko, Abu Nawas melangkah santai, meninggalkan pasar dengan senyum penuh arti, sementara angin sore benar-benar berhembus pelan di wajahnya. Malam itu, pedagang tersebut duduk di rumahnya sambil menatap kantong kecil pemberian Abu Nawas. Ia mengingat kembali bagaimana dirinya dulu selalu menggerutu, mudah marah, dan tidak sabaran. Dagangan yang sepi membuatnya menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Namun kini, setiap kali ia melihat kantong itu, ia merasa ada suara di hatinya yang berbisik, rezeki itu datang bersama kesabaran dan kebaikan. Keesokan harinya, ia membawa kantong itu ke pasar. Ia tidak hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri, tapi mulai mengajarkan pedagang-pedagang lain cara yang sama. Ia berkata kepada seorang pedagang kain yang sering marah, "Kalau mau daganganmu laris, belajarlah meniupkan angin kebaikan kepada pembeli." Pedagang kain itu tertawa, "Kau belajar dari siapa omong kosong itu?" Dengan tersenyum, ia menjawab, "Dari Abu Nawas. Dan ini bukan omong kosong. Cobalah ramah, jujur, dan sabar. Itu adalah angin yang akan menggerakkan rezeki." Beberapa minggu kemudian, pasar itu berubah. Pedagang-pedagang yang biasanya cemberut kini mulai lebih ramah. Pembeli betah berlama-lama, dan suasana pasar menjadi hidup. Banyak orang tak tahu bahwa semua itu berawal dari angin yang dijual Abu Nawas kepada satu orang. Di sebuah kedai kopi, Abu Nawas duduk sambil menikmati roti hangat. Seorang pemuda yang penasaran mendekat. "Tuan Abu Nawas, kudengar kau bisa menjual angin. Benarkah itu?" Abu Nawas mengangguk sambil meneguk tehnya. "Benar, tapi angin itu tidak bisa dijual kepada orang yang tidak mau membuka jendela hatinya." Pemuda itu kebingungan. "Apa maksudnya?" Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. "Jika hatimu tertutup oleh kesombongan, kemarahan, dan ketamakan, maka angin yang kuberi akan terjebak di dalam kantong. Tapi jika hatimu terbuka, angin itu akan bergerak, menyegarkan pikiran dan membimbing tanganmu untuk berbuat baik." Pemuda itu terdiam, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas. Ia merasa seolah-olah sedang membeli sesuatu yang tak kasat mata, namun nilainya jauh lebih berharga dari emas. Sementara itu, di sudut pasar, kantong kecil milik pedagang kaya itu tergantung di tiang toko, seperti penjaga setia yang diam namun terus menghembuskan perubahan. Dan setiap kali angin sore lewat, seolah ia membawa cerita tentang seorang bijak yang pernah menjual angin, dan membuat seluruh pasar merasakan kesejukannya. Beberapa bulan berlalu, suasana pasar berubah drastis. Tidak lagi terdengar teriakan marah pedagang atau wajah masam pembeli. Sebaliknya, yang terdengar adalah canda tawa,
tawar-menawar yang hangat, dan sapaan ramah di setiap sudut. Orang-orang dari desa sekitar mulai berdatangan, bukan hanya untuk berbelanja, tapi untuk merasakan suasana yang berbeda. Suatu pagi, pedagang kaya itu menghampiri Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati roti dan segelas susu hangat. Ia membawa sebuah kotak kayu berukir indah, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas. "Ini untukmu," katanya. "Hadiah kecil dari kami semua di pasar. Tanpamu, kami tidak akan pernah merasakan rezeki yang seperti ini." Abu Nawas menatap kotak itu, lalu tersenyum. "Kau lupa, yang mengubah pasar bukan aku. Kau dan para pedaganglah yang melakukannya. Aku hanya meniupkan sedikit angin agar layar kapal kalian bergerak. Sisanya, kalianlah yang mengarahkan kemudi." Pedagang itu terdiam, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, izinkan aku mengatakan terima kasih atas angin itu." Abu Nawas membuka kotak tersebut dan mendapati isinya bukan emas atau perak, melainkan sebuah sapu tangan putih dengan sulaman sederhana berbentuk angin berputar. "Kami ingin kau selalu ingat bahwa angin yang kau jual dulu kini berhembus di seluruh pasar ini," kata pedagang itu. Abu Nawas memegang sapu tangan itu dengan lembut, lalu berkata, "Angin yang paling berharga adalah angin kebaikan. Ia tak terlihat, tak bisa dipegang, tapi mampu menggerakkan hati dan mengubah hidup banyak orang. Selama kalian terus saling menolong dan menjaga kejujuran, angin itu tak akan pernah berhenti." Hari itu, Abu Nawas meninggalkan pasar dengan langkah tenang. Di belakangnya, para pedagang dan pembeli melambaikan tangan, seolah melepas seorang sahabat lama yang membawa berkah. Angin pagi berhembus pelan, memainkan ujung jubahnya, seakan mengingatkan bahwa sebagian hembusannya kini menetap di hati semua orang yang pernah merasakannya. Pada suatu siang yang panas, Abu Nawas berjalan santai di pasar kota. Ia melihat orang-orang berdesakan membeli makanan, kain, dan rempah-rempah. Di tengah keramaian itu, ia mendengar keluhan seorang pedagang kaya yang wajahnya masam. "Aduh, dagangan sepi sekali. Padahal aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk promosi. Semua ini membuatku pusing," keluh si pedagang sambil memegang kepalanya. Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku punya sesuatu yang bisa membuat daganganmu laris dan pikiranmu tenang," ucapnya dengan nada penuh percaya diri. Pedagang itu memandang curiga. "Apa itu?" "Barang langka, obat mujarab." "Lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Aku menjual angin." Pedagang itu langsung tertawa keras. "Kau gila, Abu Nawas. Mana ada orang menjual angin?" Abu Nawas tetap tenang. "Angin yang kumaksud bukan sembarang angin. Angin ini membawa keberuntungan, semangat baru, dan ketenangan hati. Tanpa ini, usahamu akan tetap lesu." Pedagang itu mulai penasaran. "Berapa harganya?" "100 dirham saja," jawab Abu Nawas mantap. Pedagang itu terkejut. 100 dirham untuk angin. Abu Nawas mendekat dan berbisik, "Percayalah, ini akan membuat hidupmu berbeda. Tapi ingat, yang kuberi ini bukan angin kosong, melainkan angin yang kau perlukan." Akhirnya, karena penasaran, pedagang itu menyerahkan 100 dirham. Abu Nawas lalu mengambil sebuah kantong kain kecil, membukanya, lalu mengibaskan tangannya ke arah wajah pedagang itu seolah sedang meniupkan sesuatu. "Inilah angin keberuntunganmu," kata Abu Nawas sambil menutup kantong itu kembali. "Mulai sekarang, setiap kali kau merasa dagangan sepi, bukalah kantong ini, rasakan hembusannya, dan ingat, semua rezeki datang dari Allah. Kerjakan daganganmu dengan jujur dan sabar, maka angin ini akan bekerja." Pedagang itu, meski awalnya merasa aneh, mengikuti saran Abu Nawas. Anehnya, setelah beberapa hari ia mulai ramah kepada pembeli, lebih jujur dalam menimbang barang, dan tidak lagi marah-marah ketika pembeli menawar. Sikapnya yang baru membuat orang senang belanja di tokonya. Beberapa minggu kemudian, dagangannya benar-benar laris. Ia tersenyum sendiri sambil memegang kantong kecil pemberian Abu Nawas. Di kejauhan, Abu Nawas yang melihat dari warung kopi hanya tersenyum lebar. Ia tahu, yang ia jual bukan sekadar angin,
melainkan cara berpikir baru yang bisa mengubah hidup seseorang. Suatu sore, pedagang itu memanggil Abu Nawas ke tokonya. Wajahnya tampak berseri-seri. Di hadapan meja penuh koin perak, ia berkata, "Abu Nawas, sejak aku membuka kantong ini setiap pagi, tokoku tak pernah sepi. Pelanggan datang silih berganti. Angin yang kau jual benar-benar ajaib." Abu Nawas tersenyum sambil duduk di kursi rotan yang disediakan. "Apa yang kau rasakan setiap kali membuka kantong itu?" tanyanya pelan. Pedagang itu menjawab sambil mengelus kantong kecilnya, "Entah kenapa aku selalu merasa semangat. Aku ingat ucapanmu tentang rezeki dari Allah dan pentingnya jujur. Lalu aku berusaha melayani pembeli dengan senyum, menimbang tepat, bahkan memberi sedikit bonus untuk pelanggan setia. Rasanya seperti angin sejuk meniup hatiku." Abu Nawas tertawa pelan. "Itulah angin yang kubicarakan. Bukan hembusan dari langit, tapi hembusan dari hati yang berubah." Pedagang itu terdiam, menatap Abu Nawas dengan campuran kagum dan malu. "Jadi, kau sebenarnya tidak memberiku angin apa-apa?" Abu Nawas mengangkat alisnya. "Siapa bilang? Aku memberimu angin yang paling mahal, angin yang menggerakkan hatimu. Angin itu membuat tanganmu ringan untuk berbuat baik dan mulutmu ringan untuk tersenyum." Tiba-tiba, seorang pelanggan masuk dan berkata, "Wah, Pak, saya senang belanja di sini." Pedagang lain suka marah kalau ditawar, tapi Bapak malah memberi harga terbaik. Pedagang itu menoleh ke Abu Nawas sambil tersenyum. "Mungkin kau benar, angin ini memang membuat hidupku lebih indah." Abu Nawas bangkit, menepuk pundaknya. "Ingat, selama kau jaga kejujuran dan keramahan, angin itu akan tetap bertiup. Tapi jika kau kembali ke sifat lamamu, angin itu akan hilang, dan tidak ada yang bisa membelinya lagi, sekalipun dengan emas." Pedagang itu mengangguk mantap. Sejak hari itu, ia tak lagi menganggap kantong kecil itu sekadar benda aneh. Baginya, itu adalah pengingat bahwa perubahan nasib seringkali datang dari perubahan sikap, bukan dari keajaiban yang turun tiba-tiba. Di luar toko, Abu Nawas melangkah santai, meninggalkan pasar dengan senyum penuh arti, sementara angin sore benar-benar berhembus pelan di wajahnya. Malam itu, pedagang tersebut duduk di rumahnya sambil menatap kantong kecil pemberian Abu Nawas. Ia mengingat kembali bagaimana dirinya dulu selalu menggerutu, mudah marah, dan tidak sabaran. Dagangan yang sepi membuatnya menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Namun kini, setiap kali ia melihat kantong itu, ia merasa ada suara di hatinya yang berbisik, rezeki itu datang bersama kesabaran dan kebaikan. Keesokan harinya, ia membawa kantong itu ke pasar. Ia tidak hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri, tapi mulai mengajarkan pedagang-pedagang lain cara yang sama. Ia berkata kepada seorang pedagang kain yang sering marah, "Kalau mau daganganmu laris, belajarlah meniupkan angin kebaikan kepada pembeli." Pedagang kain itu tertawa, "Kau belajar dari siapa omong kosong itu?" Dengan tersenyum, ia menjawab, "Dari Abu Nawas. Dan ini bukan omong kosong. Cobalah ramah, jujur, dan sabar. Itu adalah angin yang akan menggerakkan rezeki." Beberapa minggu kemudian, pasar itu berubah. Pedagang-pedagang yang biasanya cemberut kini mulai lebih ramah. Pembeli betah berlama-lama, dan suasana pasar menjadi hidup. Banyak orang tak tahu bahwa semua itu berawal dari angin yang dijual Abu Nawas kepada satu orang. Di sebuah kedai kopi, Abu Nawas duduk sambil menikmati roti hangat. Seorang pemuda yang penasaran mendekat. "Tuan Abu Nawas, kudengar kau bisa menjual angin. Benarkah itu?" Abu Nawas mengangguk sambil meneguk tehnya. "Benar, tapi angin itu tidak bisa dijual kepada orang yang tidak mau membuka jendela hatinya." Pemuda itu kebingungan. "Apa maksudnya?" Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. "Jika hatimu tertutup oleh kesombongan, kemarahan, dan ketamakan, maka angin yang kuberi akan terjebak di dalam kantong. Tapi jika hatimu terbuka, angin itu akan bergerak, menyegarkan pikiran dan membimbing tanganmu untuk berbuat baik." Pemuda itu terdiam, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas.
Ia merasa seolah-olah sedang membeli sesuatu yang tak kasat mata, namun nilainya jauh lebih berharga dari emas. Sementara itu, di sudut pasar, kantong kecil milik pedagang kaya itu tergantung di tiang toko, seperti penjaga setia yang diam namun terus menghembuskan perubahan. Dan setiap kali angin sore lewat, seolah ia membawa cerita tentang seorang bijak yang pernah menjual angin, dan membuat seluruh pasar merasakan kesejukannya. Beberapa bulan berlalu, suasana pasar berubah drastis. Tidak lagi terdengar teriakan marah pedagang atau wajah masam pembeli. Sebaliknya, yang terdengar adalah canda tawa, tawar-menawar yang hangat, dan sapaan ramah di setiap sudut. Orang-orang dari desa sekitar mulai berdatangan, bukan hanya untuk berbelanja, tapi untuk merasakan suasana yang berbeda. Suatu pagi, pedagang kaya itu menghampiri Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati roti dan segelas susu hangat. Ia membawa sebuah kotak kayu berukir indah, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas. "Ini untukmu," katanya, "hadiah kecil dari kami semua di pasar. Tanpamu, kami tidak akan pernah merasakan rezeki yang seperti ini." Abu Nawas menatap kotak itu, lalu tersenyum. "Kau lupa, yang mengubah pasar bukan aku. Kau dan para pedaganglah yang melakukannya. Aku hanya meniupkan sedikit angin agar layar kapal kalian bergerak. Sisanya, kalianlah yang mengarahkan kemudi." Pedagang itu terdiam, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, izinkan aku mengatakan terima kasih atas angin itu." Abu Nawas membuka kotak tersebut dan mendapati isinya bukan emas atau perak, melainkan sebuah sapu tangan putih dengan sulaman sederhana berbentuk angin berputar. "Kami ingin kau selalu ingat bahwa angin yang kau jual dulu kini berhembus di seluruh pasar ini," kata pedagang itu. Abu Nawas memegang sapu tangan itu dengan lembut, lalu berkata, "Angin yang paling berharga adalah angin kebaikan. Ia tak terlihat, tak bisa dipegang, tapi mampu menggerakkan hati dan mengubah hidup banyak orang. Selama kalian terus saling menolong dan menjaga kejujuran, angin itu tak akan pernah berhenti." Hari itu, Abu Nawas meninggalkan pasar dengan langkah tenang. Di belakangnya, para pedagang dan pembeli melambaikan tangan, seolah melepas seorang sahabat lama yang membawa berkah. Angin pagi berhembus pelan, memainkan ujung jubahnya, seakan mengingatkan bahwa sebagian hembusannya kini menetap di hati semua orang yang pernah merasakannya. Pada suatu siang yang panas, Abu Nawas berjalan santai di pasar kota. Ia melihat orang-orang berdesakan membeli makanan, kain, dan rempah-rempah. Di tengah keramaian itu, ia mendengar keluhan seorang pedagang kaya yang wajahnya masam. "Aduh, dagangan sepi sekali. Padahal aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk promosi. Semua ini membuatku pusing," keluh si pedagang sambil memegang kepalanya. Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku punya sesuatu yang bisa membuat daganganmu laris dan pikiranmu tenang," ucapnya dengan nada penuh percaya diri. Pedagang itu memandang curiga. "Apa itu?" "Barang langka, obat mujarab." "Lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Aku menjual angin." Pedagang itu langsung tertawa keras. "Kau gila, Abu Nawas. Mana ada orang menjual angin?" Abu Nawas tetap tenang. "Angin yang kumaksud bukan sembarang angin. Angin ini membawa keberuntungan, semangat baru, dan ketenangan hati. Tanpa ini, usahamu akan tetap lesu." Pedagang itu mulai penasaran. "Berapa harganya?" "100 dirham saja," jawab Abu Nawas mantap. Pedagang itu terkejut. 100 dirham untuk angin. Abu Nawas mendekat dan berbisik, "Percayalah, ini akan membuat hidupmu berbeda. Tapi ingat, yang kuberi ini bukan angin kosong, melainkan angin yang kau perlukan." Akhirnya, karena penasaran, pedagang itu menyerahkan 100 dirham. Abu Nawas lalu mengambil sebuah kantong kain kecil, membukanya, lalu mengibaskan tangannya ke arah wajah pedagang itu seolah sedang meniupkan sesuatu. "Inilah angin keberuntunganmu," kata Abu Nawas sambil menutup kantong itu kembali. "Mulai sekarang, setiap kali kau merasa dagangan sepi, bukalah kantong ini, rasakan hembusannya, dan ingat, semua rezeki datang dari Allah."
Kerjakan daganganmu dengan jujur dan sabar, maka angin ini akan bekerja. Pedagang itu, meski awalnya merasa aneh, mengikuti saran Abu Nawas. Anehnya, setelah beberapa hari ia mulai ramah kepada pembeli, lebih jujur dalam menimbang barang, dan tidak lagi marah-marah ketika pembeli menawar. Sikapnya yang baru membuat orang senang belanja di tokonya. Beberapa minggu kemudian, dagangannya benar-benar laris. Ia tersenyum sendiri sambil memegang kantong kecil pemberian Abu Nawas. Di kejauhan, Abu Nawas yang melihat dari warung kopi hanya tersenyum lebar. Ia tahu, yang ia jual bukan sekadar angin, melainkan cara berpikir baru yang bisa mengubah hidup seseorang. Suatu sore, pedagang itu memanggil Abu Nawas ke tokonya. Wajahnya tampak berseri-seri. Di hadapan meja penuh koin perak, ia berkata, "Abu Nawas, sejak aku membuka kantong ini setiap pagi, tokoku tak pernah sepi. Pelanggan datang silih berganti. Angin yang kau jual benar-benar ajaib." Abu Nawas tersenyum sambil duduk di kursi rotan yang disediakan. "Apa yang kau rasakan setiap kali membuka kantong itu?" tanyanya pelan. Pedagang itu menjawab sambil mengelus kantong kecilnya, "Entah kenapa aku selalu merasa semangat. Aku ingat ucapanmu tentang rezeki dari Allah dan pentingnya jujur. Lalu aku berusaha melayani pembeli dengan senyum, menimbang tepat, bahkan memberi sedikit bonus untuk pelanggan setia. Rasanya seperti angin sejuk meniup hatiku." Abu Nawas tertawa pelan. "Itulah angin yang kubicarakan. Bukan hembusan dari langit, tapi hembusan dari hati yang berubah." Pedagang itu terdiam, menatap Abu Nawas dengan campuran kagum dan malu. "Jadi, kau sebenarnya tidak memberiku angin apa-apa?" Abu Nawas mengangkat alisnya. "Siapa bilang? Aku memberimu angin yang paling mahal, angin yang menggerakkan hatimu. Angin itu membuat tanganmu ringan untuk berbuat baik dan mulutmu ringan untuk tersenyum." Tiba-tiba, seorang pelanggan masuk dan berkata, "Wah, Pak, saya senang belanja di sini." Pedagang lain suka marah kalau ditawar, tapi Bapak malah memberi harga terbaik. Pedagang itu menoleh ke Abu Nawas sambil tersenyum. "Mungkin kau benar, angin ini memang membuat hidupku lebih indah." Abu Nawas bangkit, menepuk pundaknya. "Ingat, selama kau jaga kejujuran dan keramahan, angin itu akan tetap bertiup. Tapi jika kau kembali ke sifat lamamu, angin itu akan hilang, dan tidak ada yang bisa membelinya lagi, sekalipun dengan emas." Pedagang itu mengangguk mantap. Sejak hari itu, ia tak lagi menganggap kantong kecil itu sekadar benda aneh. Baginya, itu adalah pengingat bahwa perubahan nasib seringkali datang dari perubahan sikap, bukan dari keajaiban yang turun tiba-tiba. Di luar toko, Abu Nawas melangkah santai, meninggalkan pasar dengan senyum penuh arti, sementara angin sore benar-benar berhembus pelan di wajahnya. Malam itu, pedagang tersebut duduk di rumahnya sambil menatap kantong kecil pemberian Abu Nawas. Ia mengingat kembali bagaimana dirinya dulu selalu menggerutu, mudah marah, dan tidak sabaran. Dagangan yang sepi membuatnya menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Namun kini, setiap kali ia melihat kantong itu, ia merasa ada suara di hatinya yang berbisik, rezeki itu datang bersama kesabaran dan kebaikan. Keesokan harinya, ia membawa kantong itu ke pasar. Ia tidak hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri, tapi mulai mengajarkan pedagang-pedagang lain cara yang sama. Ia berkata kepada seorang pedagang kain yang sering marah, "Kalau mau daganganmu laris, belajarlah meniupkan angin kebaikan kepada pembeli." Pedagang kain itu tertawa, "Kau belajar dari siapa omong kosong itu?" Dengan tersenyum, ia menjawab, "Dari Abu Nawas. Dan ini bukan omong kosong. Cobalah ramah, jujur, dan sabar. Itu adalah angin yang akan menggerakkan rezeki." Beberapa minggu kemudian, pasar itu berubah. Pedagang-pedagang yang biasanya cemberut kini mulai lebih ramah. Pembeli betah berlama-lama, dan suasana pasar menjadi hidup. Banyak orang tak tahu bahwa semua itu berawal dari angin yang dijual Abu Nawas kepada satu orang. Di sebuah kedai kopi, Abu Nawas duduk sambil menikmati roti hangat. Seorang pemuda yang penasaran mendekat.
Tuan Abu Nawas, kudengar kau bisa menjual angin. Benarkah itu? Abu Nawas mengangguk sambil meneguk tehnya. Benar, tapi angin itu tidak bisa dijual kepada orang yang tidak mau membuka jendela hatinya. Pemuda itu kebingungan. Apa maksudnya? Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Jika hatimu tertutup oleh kesombongan, kemarahan, dan ketamakan, maka angin yang kuberi akan terjebak di dalam kantong. Tapi jika hatimu terbuka, angin itu akan bergerak, menyegarkan pikiran dan membimbing tanganmu untuk berbuat baik. Pemuda itu terdiam, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas. Ia merasa seolah-olah sedang membeli sesuatu yang tak kasat mata, namun nilainya jauh lebih berharga dari emas. Sementara itu, di sudut pasar, kantong kecil milik pedagang kaya itu tergantung di tiang toko, seperti penjaga setia yang diam namun terus menghembuskan perubahan. Dan setiap kali angin sore lewat, seolah ia membawa cerita tentang seorang bijak yang pernah menjual angin, dan membuat seluruh pasar merasakan kesejukannya. Beberapa bulan berlalu, suasana pasar berubah drastis. Tidak lagi terdengar teriakan marah pedagang atau wajah masam pembeli. Sebaliknya, yang terdengar adalah canda tawa, tawar-menawar yang hangat, dan sapaan ramah di setiap sudut. Orang-orang dari desa sekitar mulai berdatangan, bukan hanya untuk berbelanja, tapi untuk merasakan suasana yang berbeda. Suatu pagi, pedagang kaya itu menghampiri Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati roti dan segelas susu hangat. Ia membawa sebuah kotak kayu berukir indah, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas. "Ini untukmu," katanya, "hadiah kecil dari kami semua di pasar. Tanpamu, kami tidak akan pernah merasakan rezeki yang seperti ini." Abu Nawas menatap kotak itu, lalu tersenyum. "Kau lupa, yang mengubah pasar bukan aku. Kau dan para pedaganglah yang melakukannya. Aku hanya meniupkan sedikit angin agar layar kapal kalian bergerak. Sisanya, kalianlah yang mengarahkan kemudi." Pedagang itu terdiam, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, izinkan aku mengatakan terima kasih atas angin itu." Abu Nawas membuka kotak tersebut dan mendapati isinya bukan emas atau perak, melainkan sebuah sapu tangan putih dengan sulaman sederhana berbentuk angin berputar. "Kami ingin kau selalu ingat bahwa angin yang kau jual dulu kini berhembus di seluruh pasar ini," kata pedagang itu. Abu Nawas memegang sapu tangan itu dengan lembut, lalu berkata, "Angin yang paling berharga adalah angin kebaikan. Ia tak terlihat, tak bisa dipegang, tapi mampu menggerakkan hati dan mengubah hidup banyak orang. Selama kalian terus saling menolong dan menjaga kejujuran, angin itu tak akan pernah berhenti." Hari itu, Abu Nawas meninggalkan pasar dengan langkah tenang. Di belakangnya, para pedagang dan pembeli melambaikan tangan, seolah melepas seorang sahabat lama yang membawa berkah. Angin pagi berhembus pelan, memainkan ujung jubahnya, seakan mengingatkan bahwa sebagian hembusannya kini menetap di hati semua orang yang pernah merasakannya. Pada suatu siang yang panas, Abu Nawas berjalan santai di pasar kota. Ia melihat orang-orang berdesakan membeli makanan, kain, dan rempah-rempah. Di tengah keramaian itu, ia mendengar keluhan seorang pedagang kaya yang wajahnya masam. "Aduh, dagangan sepi sekali. Padahal aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk promosi. Semua ini membuatku pusing," keluh si pedagang sambil memegang kepalanya. Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku punya sesuatu yang bisa membuat daganganmu laris dan pikiranmu tenang," ucapnya dengan nada penuh percaya diri. Pedagang itu memandang curiga. "Apa itu?" "Barang langka, obat mujarab." "Lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Aku menjual angin." Pedagang itu langsung tertawa keras. "Kau gila, Abu Nawas. Mana ada orang menjual angin?" Abu Nawas tetap tenang. "Angin yang kumaksud bukan sembarang angin. Angin ini membawa keberuntungan, semangat baru, dan ketenangan hati. Tanpa ini, usahamu akan tetap lesu." Pedagang itu mulai penasaran. "Berapa harganya?" "100 dirham saja," jawab Abu Nawas mantap. Pedagang itu terkejut. 100 dirham untuk angin. Abu Nawas mendekat dan berbisik,
percayalah, ini akan membuat hidupmu berbeda. Tapi ingat, yang kuberi ini bukan angin kosong, melainkan angin yang kau perlukan. Akhirnya, karena penasaran, pedagang itu menyerahkan 100 dirham. Abu Nawas lalu mengambil sebuah kantong kain kecil, membukanya, lalu mengibaskan tangannya ke arah wajah pedagang itu seolah sedang meniupkan sesuatu. Inilah angin keberuntunganmu, kata Abu Nawas sambil menutup kantong itu kembali. Mulai sekarang, setiap kali kau merasa dagangan sepi, bukalah kantong ini, rasakan hembusannya, dan ingat, semua rezeki datang dari Allah. Kerjakan daganganmu dengan jujur dan sabar, maka angin ini akan bekerja. Pedagang itu, meski awalnya merasa aneh, mengikuti saran Abu Nawas. Anehnya, setelah beberapa hari ia mulai ramah kepada pembeli, lebih jujur dalam menimbang barang, dan tidak lagi marah-marah ketika pembeli menawar. Sikapnya yang baru membuat orang senang belanja di tokonya. Beberapa minggu kemudian, dagangannya benar-benar laris. Ia tersenyum sendiri sambil memegang kantong kecil pemberian Abu Nawas. Di kejauhan, Abu Nawas yang melihat dari warung kopi hanya tersenyum lebar. Ia tahu, yang ia jual bukan sekadar angin, melainkan cara berpikir baru yang bisa mengubah hidup seseorang. Suatu sore, pedagang itu memanggil Abu Nawas ke tokonya. Wajahnya tampak berseri-seri. Di hadapan meja penuh koin perak, ia berkata, Abu Nawas, sejak aku membuka kantong ini setiap pagi, tokoku tak pernah sepi. Pelanggan datang silih berganti. Angin yang kau jual benar-benar ajaib. Abu Nawas tersenyum sambil duduk di kursi rotan yang disediakan. Apa yang kau rasakan setiap kali membuka kantong itu? Tanyanya pelan. Pedagang itu menjawab sambil mengelus kantong kecilnya. Entah kenapa aku selalu merasa semangat. Aku ingat ucapanmu tentang rezeki dari Allah dan pentingnya jujur. Lalu aku berusaha melayani pembeli dengan senyum, menimbang tepat, bahkan memberi sedikit bonus untuk pelanggan setia. Rasanya seperti angin sejuk meniup hatiku. Abu Nawas tertawa pelan. Itulah angin yang kubicarakan. Bukan hembusan dari langit, tapi hembusan dari hati yang berubah. Pedagang itu terdiam, menatap Abu Nawas dengan campuran kagum dan malu. Jadi, kau sebenarnya tidak memberiku angin apa-apa. Abu Nawas mengangkat alisnya. Siapa bilang? Aku memberimu angin yang paling mahal, angin yang menggerakkan hatimu. Angin itu membuat tanganmu ringan untuk berbuat baik dan mulutmu ringan untuk tersenyum. Tiba-tiba, seorang pelanggan masuk dan berkata, Wah, Pak, saya senang belanja di sini. Pedagang lain suka marah kalau ditawar, tapi Bapak malah memberi harga terbaik. Pedagang itu menoleh ke Abu Nawas sambil tersenyum. Mungkin kau benar, angin ini memang membuat hidupku lebih indah. Abu Nawas bangkit, menepuk pundaknya. Ingat, selama kau jaga kejujuran dan keramahan, angin itu akan tetap bertiup. Tapi jika kau kembali ke sifat lamamu, angin itu akan hilang, dan tidak ada yang bisa membelinya lagi, sekalipun dengan emas. Pedagang itu mengangguk mantap. Sejak hari itu, ia tak lagi menganggap kantong kecil itu sekadar benda aneh. Baginya, itu adalah pengingat bahwa perubahan nasib seringkali datang dari perubahan sikap, bukan dari keajaiban yang turun tiba-tiba. Di luar toko, Abu Nawas melangkah santai, meninggalkan pasar dengan senyum penuh arti, sementara angin sore benar-benar berhembus pelan di wajahnya. Malam itu, pedagang tersebut duduk di rumahnya sambil menatap kantong kecil pemberian Abu Nawas. Ia mengingat kembali bagaimana dirinya dulu selalu menggerutu, mudah marah, dan tidak sabaran. Dagangan yang sepi membuatnya menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Namun kini, setiap kali ia melihat kantong itu, ia merasa ada suara di hatinya yang berbisik, rezeki itu datang bersama kesabaran dan kebaikan. Keesokan harinya, ia membawa kantong itu ke pasar. Ia tidak hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri, tapi mulai mengajarkan pedagang-pedagang lain cara yang sama. Ia berkata kepada seorang pedagang kain yang sering marah, kalau mau daganganmu laris, belajarlah meniupkan angin kebaikan kepada pembeli. Pedagang kain itu tertawa, kau belajar dari siapa omong kosong itu?
Dengan tersenyum, ia menjawab, dari Abu Nawas. Dan ini bukan omong kosong. Cobalah ramah, jujur, dan sabar. Itu adalah angin yang akan menggerakkan rezeki. Beberapa minggu kemudian, pasar itu berubah. Pedagang-pedagang yang biasanya cemberut kini mulai lebih ramah. Pembeli betah berlama-lama, dan suasana pasar menjadi hidup. Banyak orang tak tahu bahwa semua itu berawal dari angin yang dijual Abu Nawas kepada satu orang. Di sebuah kedai kopi, Abu Nawas duduk sambil menikmati roti hangat. Seorang pemuda yang penasaran mendekat. Tuan Abu Nawas, kudengar kau bisa menjual angin. Benarkah itu? Abu Nawas mengangguk sambil meneguk tehnya. Benar, tapi angin itu tidak bisa dijual kepada orang yang tidak mau membuka jendela hatinya. Pemuda itu kebingungan. Apa maksudnya? Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Jika hatimu tertutup oleh kesombongan, kemarahan, dan ketamakan, maka angin yang kuberi akan terjebak di dalam kantong. Tapi jika hatimu terbuka, angin itu akan bergerak, menyegarkan pikiran dan membimbing tanganmu untuk berbuat baik. Pemuda itu terdiam, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas. Ia merasa seolah-olah sedang membeli sesuatu yang tak kasat mata, namun nilainya jauh lebih berharga dari emas. Sementara itu, di sudut pasar, kantong kecil milik pedagang kaya itu tergantung di tiang toko, seperti penjaga setia yang diam namun terus menghembuskan perubahan. Dan setiap kali angin sore lewat, seolah ia membawa cerita tentang seorang bijak yang pernah menjual angin, dan membuat seluruh pasar merasakan kesejukannya. Beberapa bulan berlalu, suasana pasar berubah drastis. Tidak lagi terdengar teriakan marah pedagang atau wajah masam pembeli. Sebaliknya, yang terdengar adalah canda tawa, tawar-menawar yang hangat, dan sapaan ramah di setiap sudut. Orang-orang dari desa sekitar mulai berdatangan, bukan hanya untuk berbelanja, tapi untuk merasakan suasana yang berbeda. Suatu pagi, pedagang kaya itu menghampiri Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati roti dan segelas susu hangat. Ia membawa sebuah kotak kayu berukir indah, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas. Ini untukmu, katanya, hadiah kecil dari kami semua di pasar. Tanpamu, kami tidak akan pernah merasakan rezeki yang seperti ini. Abu Nawas menatap kotak itu, lalu tersenyum. Kau lupa, yang mengubah pasar bukan aku. Kau dan para pedaganglah yang melakukannya. Aku hanya meniupkan sedikit angin agar layar kapal kalian bergerak. Sisanya, kalianlah yang mengarahkan kemudi. Pedagang itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, izinkan aku mengatakan terima kasih atas angin itu. Abu Nawas membuka kotak tersebut dan mendapati isinya bukan emas atau perak, melainkan sebuah sapu tangan putih dengan sulaman sederhana berbentuk angin berputar. Kami ingin kau selalu ingat bahwa angin yang kau jual dulu kini berhembus di seluruh pasar ini, kata pedagang itu. Abu Nawas memegang sapu tangan itu dengan lembut, lalu berkata, angin yang paling berharga adalah angin kebaikan. Ia tak terlihat, tak bisa dipegang, tapi mampu menggerakkan hati dan mengubah hidup banyak orang. Selama kalian terus saling menolong dan menjaga kejujuran, angin itu tak akan pernah berhenti. Hari itu, Abu Nawas meninggalkan pasar dengan langkah tenang. Di belakangnya, para pedagang dan pembeli melambaikan tangan, seolah melepas seorang sahabat lama yang membawa berkah. Angin pagi berhembus pelan, memainkan ujung jubahnya, seakan mengingatkan bahwa sebagian hembusannya kini menetap di hati semua orang yang pernah merasakannya.